Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang kita hormati, kita taati. Wabil khusus panjenenganipun Kiai Haji Saiful Anam, sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, para pemirsa yang kami hormati, nahdiin nahdiyat, muslimin muslimat rahimakumullah, kita ketemu kembali dengan ngaji online melalui channel NO Turen Official dalam rangka mengisi waktu di bulan Ramadan untuk menemani para ibu yang sedang mempersiapkan berbuka puasa. Sambil panjenengan semua mempersiapkan menu-menu untuk berbuka puasa, marilah dibuka NO Turen Official yang kali ini akan menyampaikan tema keutamaan dan pahala orang yang berpuasa. Namun sebelum berlanjut dengan materi tersebut, pohon keikhlasan panjenengan semua, ringan jari panjenengan untuk menekan like, komen, subscribe agar NO Turen Official lebih berkembang dan lebih bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya monggo disiapkan, kita tata hati untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Saiful Anam dalam tema keutamaan dan pahala orang yang berpuasa. Monggo, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan semua para pemirsa NO Turen Official di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, dengan harapan kita bersama-sama di sore menjelang maghrib ini, sambil kita santai, sambil kita duduk-duduk, sekaligus kita mendapatkan cerahan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Para pemirsa rahimakumullah, tentunya di dalam kita melaksanakan puasa Ramadan ini banyak sekali keutamaan dan pahala yang kita capai. Karena kita berpuasa dengan kita sebagai manusia, tentunya setiap melakukan sesuatu itu yang diinginkan timbalan dari Allah. Ya, walaupun toh mungkin derajat keimanan kita masih menginginkan imbalan. Padahal sebenarnya kalau kita beribadah kepada Allah itu hanya semata-mata melakukan pengabdian kita kepada Allah. Tapi karena kita manusia yang mungkin keterbatasan atau tingkatan iman yang berbeda, maka kita menginginkan imbalan daripada puasa itu sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang nanti kami sampaikan. Di antaranya ada 11 keutamaan dan pahala orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Yang pertama, bahwa puasa itu bisa menebus dosa. Ini yang pertama. Karena apa? Kita ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min danbi." Itu yang pertama.
Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, maka sungguh ghufira lahu ma taqaddam, diampuni akan dosa-dosa yang telah lalu. Ini. Jadi kalau kita mau berpuasa, insya Allah dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sebagai kunci kita, hamba Allah yang banyak sekali dosanya, bagaimana ingin dosa kita hilang? Ya diantaranya kita melaksanakan puasa. Yang kedua, setelah kita ditebus dosanya, bahwa pahala berpuasa ini tidak terbatas. Jadi pahalanya tidak diampuni dosa ini, tidak terbatas. Bagaimana? Kullu amal ibni adama lahu illa syam fa innahu li wa ana ajzibi. Ini dalam hadis qudsinya Allah. Jadi Allah itu berfirman dalam hadis qudsi, setiap amalnya, perbuatan daripada anak Adam itu kembali kepada anak Adam itu sendiri, kecuali puasa. Bagaimana puasa? Fa innahu li wa ana ajzibi. Adapun puasa ini sabda Allah, itu adalah saya yang tahu dan saya yang akan membalasnya. Seperti apa balasannya nanti? Besar, kecil, banyak, tidak. Ini adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa orang yang membiasakan berpuasa Ramadan, ini besok dia itu akan masuk surganya Allah. Ini lewat royan. Nah, surga royan. Jadi sebagaimana Rasulullah pernah bersabda begini, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-royan yadkhulu minhu shaimun. Jadi sesungguhnya di dalam sorga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan royan. Dan orang yang berpuasalah besok yang akan masuk lewat pintu ar-royan ini. Ini luar biasa. Orang yang berpuasa. Jadi besok di akhirat itu diberikan spesial masuk sorga lewat pintu royan. Ini orang yang berpuasa. Ini sebuah hadis ini adalah muttafaqun alaih. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim pun juga meriwayatkan. Yang keempat, nah ini agak cepat ya, bahwa orang yang berpuasa ini dikabulkan doanya. Ini, jadi mudah dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda begini, salah satu dakwatin la turad. Ada 3 doa ini yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dakwatus shaim, yaitu doanya orang yang berpuasa, yang pertama. Yang kedua adalah wa dakwatul walid liwaladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Dan yang ketiga adalah wa da'watul musafir, doanya seorang musafir. Ketiga doa ini yang sabda Rasulullah, ini la turad, tidak ditolak oleh Allah. Oleh karena itu para guru-guru kita, para sesepuh-sesepuh kita, apabila punya suatu amalan, misalnya melakukan suatu hizib, maka diawali berpuasa dulu. Nah, karena apa? Yaitu doanya orang berpuasa itu adalah la turad, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima, bahwa orang yang berpuasa ini bau mulutnya, walaupun katanya orang itu saat berpuasa itu tidak sedap, namun sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa bau mulutnya itu kal miski, seperti minyak misik. Nah, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semacam bersumpah,
Walladzi nafsi Muhammadun biyadi la khulufu fammis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Nah, ini Rasulullah, demi zat bahwa Muhammad di dalam kekuasaannya Allah, bau mulutnya orang yang berpuasa itu adalah lebih harum daripada indallah min rihil miski, daripada minyak misik. Lah ini biasanya, padahal kalau mulut kita berpuasa ini biasanya baunya itu kurang sedap. Karena apa? Mungkin mulut kita, kata orang Jawa, bisa disebut dengan kecut. Nah, gitu ya Ustaz ya. Kecut. Tapi itu di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah itu kal miski. Padahal kalau kita sudah berbicara misik, itu adalah minyak bagi kita yang harumnya luar biasa. Itu yang kelima. Yang keenam, bahwa orang yang berpuasa itu, bahwa puasanya itu besok akan memberikan syafaat kepada orang yang melakukan. Wah, ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itu pernah Rasulullah bersabda, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Nah, ini bahwa berpuasa, bahwa siam, puasa ya, berpuasa dan Quran, nah ini yashfa'ani, ini akan memberikan syafaat kepada hamba yang melakukan yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Bahkan kalau Quran itu banyak hadis ya. Nah, hadis bahwa Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Puasa pun juga seperti itu. Orang yang berpuasa, puasanya itu juga besok akan menjadi penolong kepada orang itu kelak, yaitu di akhirat. Itu yang ke-6. Yang ke-7 yaitu bahwa puasa itu menjadi perisai dari neraka. Wah, ini siapa yang berani masuk neraka? Tentunya kita pun berusaha cari perisai. Cari perisai bagaimana sekiranya kita tidak masuk neraka. Ini diantaranya adalah kita melaksanakan puasa. Karena Rasulullah pernah bersabda, asyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Bahwa puasa itu adalah merupakan junnah, tameng. Wah, kita pun misalnya apabila berperang itu memakai baju yang bajunya dari besi biar kita kena senjata tidak mempan. Nah, kita pun juga gitu. Besok kita, agar kita diselamatkan oleh Allah, maka kita berpuasa. Selagi puasanya walayarfus, tidak berbicara kotor, walayashob, dan kita tidak berteriak-teriak, poso-poso berteriak-teriak, ataupun kita yarfus, berbicara yang kotor-kotor, berbicara dusta dan lain, itu adalah yarfus. Maka orang yang berpuasa yang baik itulah yang besok akan menjadi junnah tameng dari api neraka. Moga-moga kita pun yang sekarang ini berpuasa, yang kita bisa melaksanakan puasa dengan baik, moga-moga kita tidak sampai dimasukkan ke nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bahwa puasa, karena puasa itu melatih kesabaran, melatih diri kita agar menjadi orang yang sabar. Maka di antara fadilah juga puasa itu bisa, yaitu meningkatkan akan perilaku sabar kepada pelakunya. Nah, itu adalah. Adapun yang ke-9, ini sudah tinggal beberapa, menjauhkan diri dari godaan setan. Nah, ini. Sebagaimana Nabi idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa su'ifat
asyayatin. Ini diantaranya. Bahwa apabila Ramadan itu datang, maka dibuka pintu-pintu sorga dan dikunci pintu-pintu neraka, dan juga kita dibelenggu setan yang ada. Karena itu moga-moga dengan puasa itu kita dijauhkan dari yaitu godaan-godaan setan. Amin, amin. Dan yang selanjutnya yang paling terakhir itu moga-moga kita di puasa itu juga akan mendapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Bahwa kita beribadah di dalam puasa, baik itu tadarusul Quran atau yang lain, dan ketepatan di situ kita bersama dengan Lailatul Qadar, maka amal kita akan dilipat gandakan seperti 1000 bulan. Itulah diantara ada 11 yang kita sampaikan. Semoga dari 11 itu menjadikan motivasi pada kita untuk giat dan senang untuk melaksanakan puasa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, demikian materi tentang hikmah dan pahala, keutamaan dan pahala orang yang berpuasa. Di antaranya ada 11 yang beliau sampaikan, walaupun mungkin juga kalau disampaikan semuanya ya banyak sekali, lebih dari 11 ya. Lebih. Cuman kita ambil yang paling singkat, ini ada 11. Semoga ini semua bisa menjadi motivasi, penyemangat kepada kita semua untuk melakukan ibadah puasa. Terlebih goal dari puasa Ramadan adalah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para nahdiyin, nahdiyat rahimakumullah, di hadapan kami ini ada display air mineral Aknu. Ini sebagai tanda bahwa Aknu ini mensupport daripada kegiatan ngaji online melalui NU Turen Official. Oleh karena itu, monggo para nahdiyin nahdiyat utamanya dan siapa saja barangkali yang membutuhkan, manakala ada hajatan bisa menggunakan Aknu, insya Allah penuh berkah. Nah, apalagi slogannya kalau orang NU adalah orang NU ngombene Aknu. Oleh karena itu, monggo kita dukung pemasaran Aknu agar lebih manfaat untuk kita semua. Juga tidak ketinggalan bahwa ngaji online NU Turen Official ini disupport juga oleh Lazisnu Kecamatan Turen, di mana Lazisnu ini adalah lembaga yang dipercaya untuk menangani kegiatan koin. Oleh karenanya kami menghimbau, mengajak kepada nahdiyin nahdiyat sekalian untuk tetap istiqomah dalam mengisi kotak koin agar Lazisnu Kecamatan Turen juga lebih kuat, lebih mampu untuk mendukung kegiatan-kegiatan dari MBCNU Turen, yang termasuk kali ini adalah ngaji online melalui channel NU Turen Official. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi, Yai Saiful Anam, menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Dan untuk lebih sempurnanya, kami kira sangat penting untuk dibacakan doa agar kita semua mendapat berkah ilmu pada kesempatan hari ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amah ya rabbal alamin. Allahumma farij ummata sayyidina Muhammad farjatan ajila ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jintinaba. Allahumma
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubana tanfa'u lana biha ulumana taqdilana biha hawaijana tarfa'una biha darajatina wa tahdina biha qaumana wa tahdina jama'atina wa tulisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluman ladunni wa tukrimuna biha bis sa'adati wal karamah wa tuksiru biha amwalina wa ashabina wa talamidina wa atsba'ina wa tarzuqu tamama nikmatika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa sholli wa sallim akhlaqta wa razaqta wa amatta ila yaumin tusarwi khalaik wa ajmain rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, demikian yang bisa kami sajikan. Tuku pecel nang warungi waktuna NU Turen Official, semoga bertambah barokah. Amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kecepot gulena merah, mun beda lopot nyoon sepora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.